Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Di sini kami akan mempresentasikan materi evaluasi mutu Simplisia, mata kuliah farmakognosi dengan dosen pengampu Ibu Rizky Nipsi Ramdini, Magister Sains. Di sini saya izin memperkenalkan diri. Saya Dwi Hartati sebagai moderator. Di sini saya tidak sendiri, ditemani dengan rekan-rekan saya, Marini Hasna Padilla dan Putri Mezel Adelia. Untuk rekan-rekan saya dipersilahkan. Baik, terima kasih Dwi Hartati. Di sini saya akan menjelaskan prosedur dari kadar sari, larut air, dan etanol. Sebelum kita mengetahui prosedur kadar sari larut air dan etanol, lebih baiknya kita tahu dulu apa itu kadar sari larut air dan kadar sari larut etanol. Jadi kadar sari larut air itu yaitu adalah parameter yang digunakan untuk mengukur jumlah zat aktif atau senyawa yang larut dalam air dari suatu bahan, terutama bahan alami seperti simplisia atau tanaman obat yang dikeringkan. Sedangkan kadar sari larut etanol adalah zat aktif atau senyawa terlarut dari suatu simplisia yang larut dalam pelarut etanol selama proses ekstraksi. Next. Yang pertama yaitu prosedur kadar sari larut air. Yang pertama yaitu timbang 5 simplisia kering dan halus, kemudian masukkan ke dalam Erlenmeyer 250 ml, tambahkan 100 ml Aquades, lalu kocok selama 6 jam, lalu diamkan selama 18 jam. Kemudian saring dengan saringan kering, lalu ambil 25 ml filtrat dan masukkan ke cawan porselen. Setelah itu, uapkan pada penangas air sampai kering. Keringkan pada oven dengan suhu 105 derajat Celcius selama 3 jam. Yang terakhir yaitu dinginkan dalam desikator dan timbang. Next. Perhitungan kadar sari larut air itu dengan rumus kadar sari larut air sama dengan berat residu dibagi volume filtrat dikali 100. Ini 100 ya harusnya, dibagi berat simplisia dikali 100. Di sini kita ambil contoh yaitu berat residu kering sama dengan 0,110 gram sama dengan 0,110 dibagi 25 dikali 100 dibagi 5 lalu dikali 100 dengan hasil yaitu sama dengan 0,88%. Prosedur kadar sari larut etanol yaitu timbang 5 gram simplisia kering dan halus, lalu tambahkan 100 ml etanol 90%, lalu seperti prosedur larut air, kocok 6 jam, lalu diamkan 18 jam. Kemudian uap dan keringkan seperti sebelumnya. Yang terakhir yaitu timbang residu dan hitung. Sebenarnya sama aja perhitungan kadar sari larut etanol itu kayak kadar sari larut air. Rumusnya yaitu kadar sari larut air sama dengan larut etanol sama dengan berat residu dibagi volume filtrat dikali 100 dibagi berat simplisia dikali 100. Di sini diambil contoh yaitu jika dari 25 ml filtrat etanol adalah 0,175 gram sama dengan 0,175 dibagi 25 dikali 100 dibagi 5, kemudian dikali 100 sama dengan hasil 1,4%. Baik, pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Marini Hasna Fadilah. Untuk beliau dipersilahkan. Baik, untuk uji prosedur uji screening alkaloid. Yang pertama ada ekstrak diuji dengan HCl2N lalu disaring, filtrat diteteskan reagen. Habis itu reagen ROV akan terbentuk endapan jingga, Mayer akan terbentuk endapan putih kuning, dan setelah itu ada dua contoh yaitu positif dan negatif. Yang positif terbentuk endapan borana jingga putih coklat, dan negatif tidak ada endapan. Dan Wekaner akan terbentuk endapan coklat.
2.2 yaitu prosedur uji screening flavonoid. Tambahkan serbuk Mg ke ekstrak etanol. Habis itu tambahkan HCl pekat beberapa tetes. Habis itu diamkan selama 5 menit. Di sini ada 2 contoh yaitu positif dan negatif. Positifnya berwarna merah jingga atau warna merah ungu. Kalau negatif tidak ada perubahan warna. 2.3 prosedur uji screening saponin. Yang pertama ada kocok kuat 10 ml ekstrak dengan 10 ml air selama 30 detik, lalu diamkan selama 10 menit. Habis itu muncullah positif dan negatif. Kalau positif muncul busa stabil setinggi besar 1 km, lebih besar 1 km, atau enggak kalau negatif tidak ada atau sedikit busa dan cepat hilang. 2.4 prosedur uji screening tanin. Tambahkan 1-2 tetes FeCl3 ke dalam ekstrak. Terus ada juga positif dan negatif. Kalau positif muncullah warna biru tua tanin gala atau hijau tua tanin katekat. Untuk negatifnya tidak ada perubahan warna. 2.5 prosedur uji screening steroid. Tambahkan 1 ml ekstrak dengan 1 ml asam asetat anhidrat. Terus tambahkan H2SO4 pekat perlahan di dinding tabung, jangan dikocok. Di sini juga ada positif dan negatif. Untuk positif, cincin hijau atau biru pada batas 2 cairan. Kalau untuk negatifnya tidak ada perubahan warna. 2.6 prosedur uji screening monoterpen dan triterpen. Untuk yang pertama, teteskan 1-2 tetes ekstrak simplicia, misalnya hasil ekstraksi etanol atau minyak atsiri ke atas saring bersih. Kedua, biarkan kertas hingga pelarut menguap dan kering. Yang ketiga, panaskan kertas tersebut di atas hot plate atau dekat nyala api, hindari terbakarnya langsung. Amati hasil setelah pemanasan. Untuk positifnya warna menjadi biru, hijau, dan ungu. Yang negatifnya tidak terjadi perubahan warna atau hanya muncul kecoklatan samar. Ketiga, ada prosedur pengukuran susut pengeringan. Yang pertama, timbang 2-5 gram simplicia yang telah dihaluskan tergantung jenisnya. Yang kedua, masukkan ke dalam cawan porselen atau botol timbang sudah diketahui bobotnya. Yang ketiga, keringkan dalam oven bersuhu 105 Celcius selama 3-5 jam atau sampai bobot konstan. Yang keempat, dinginkan dalam desikator selama 30 menit. Yang kelima, timbang kembali. Yang keenam, ulangi proses pengeringan dan penimbangan sehingga bobot stabil berkurang tidak lebih dari 0,25 mg antara 2 penimbang. Di sini ada contoh perhitungan susut pengeringan. Rumusnya, susut pengeringan persen sama dengan bobot awal kurang bobot akhir per bobot awal kali 100. Contohnya diambilnya adalah bobot cawan kosong, bobot cawan plus bobot cawan kosong sama dengan 50 gram. Bobot cawan plus simplicia awal sama dengan 55,00 gram. Bobot cawan plus simplicia setelah dikeringkan 53,80 gram. Bobot simplicia awal sama dengan 55 kurang 50 sama dengan 5 gram. Untuk keempat, bobot simplicia akhir 53,80 dikurang 50 sama dengan 3,80 gram. Jadi sama dengan 5 dikurang 3,80 dibagi 5 dikali 100 sama dengan 1,20 per 5 kali 100 sama dengan 24%. Untuk yang keempat ada prosedur pengukuran kadar air secara gravimetri. Pertama ada siapkan cawan kering dan bersihkan oven dan dinginkan dalam desikator.
Yang kedua, timbang cawan kosong WO. Ketiga, keringkan dalam oven pada suhu 105 Celcius selama 3-5 jam atau sampai bobot konsisten. Yang keempat, timbang cawan sampel sebelum dikeringkan Yang kelima, salah. Ini salah guys untuk yang pertama itu siapkan cawan kering dan bersihkan oven dan dinginkan dalam indeksitor. Yang kedua, timbang cawan kosong. Dan ketiga, masukkan 2-5 gram sampel ke dalam cawan. Yang keempat, timbang cawan plus sampel sebelum dikeringkan. Yang kelima, keringkan dalam oven pada suhu 105 Celcius selama 3-5 jam atau sampai bobot konstan. Yang keenam, dinginkan dalam desikator 30 menit. Yang ke-7, timbang kembali cawan plus sampel kering. Hitung kadar air dengan rumus berikut. Ini untuk rumus perhitungan kadar air secara gravimetrik. Rumusnya, kadar air persen sama dengan W1 kurang W2 per W1 kurang W0 kali 100. W0 itu adalah bobot cawan kosong. W1 adalah bobot cawan plus sampel sebelum dikeringkan. W2 adalah bobot cawan plus sampel yang sudah dikeringkan. Contohnya, ini ada W0 sama dengan 50 gram, W1 sama dengan 55 gram, W2 53,70 gram. Kadar air persen sama dengan 55 kurang 53,70 per 55 dikali 100 sama dengan 1,30 per 5.000 dikali 100 sama dengan 26%. Untuk selanjutnya untuk Putri Mezi. Baik, di sini saya akan menjelaskan prosedur pengukuran kadar abu. Yang pertama, tahap pertama yaitu panaskan cawan porselen dalam suhu yaitu kurang lebih 600 derajat Celcius selama 30 menit. Lalu dinginkan dalam desikator, kemudian timbang cawan kosong, lalu masukkan kurang lebih 2-3 gram sampel kering ke dalam cawan. Yang ketiga yaitu timbang cawan ditambah sampelnya. Jadi itu sampel di dalam cawannya itu ditimbang, lalu panaskan perlahan di atas api nyala kecil sampai asap hilang, lalu kemudian masukkan ke tanur suhu kurang lebih 600 derajat Celcius selama 4-6 jam hingga diperoleh residu abu putih keabu-abuan, lalu dinginkan dalam desikator, kemudian timbang cawan plus abunya. Yang terakhir yaitu hitung kadar abu dengan rumus berikut. Next. Baik, di sini ada perhitungan pengukuran kadar abu dengan rumus yaitu kadar abu sama dengan W2 dikurang WO dikurang W1 per WO dikali 100. Di sini kita cari tahu dulu yaitu WO sama dengan bobot cawan kosong, sedangkan W1 sama dengan bobot cawan ditambah sampel sebelum dipijar. Dicari lagi W2 sama dengan bobot cawan ditambah sampel sesudah dipijar. Di sini diambil contoh yaitu WO-nya sama dengan 30,00 gram. Yang kedua yaitu W1 sama dengan 32,50 gram. W2 sama dengan 30,40 gram. Kita jumlahkan yaitu 30,40 dikurang 30,00 dibagi dengan 32,50 dikurang 30,00, lalu hasilnya dikali 100 sama dengan 0,40 dibagi 2,50 dikali 100 dengan hasil sama dengan 16%. Next. Yang keenam yaitu prosedur pengukuran bobot jenis. Yang pertama yaitu bersihkan dan keringkan piknometer, kemudian isi piknometer dengan air suling sampai tanda batas, lalu timbang berat piknometer berisi air, kemudian kosongkan dan keringkan piknometer kembali.
Isi piknometer dengan sampel cairan sampai tanda batas, kemudian timbang berat piknometer berisi sampel, lalu timbang berat piknometer kosong jika belum dilakukan. Yang terakhir yaitu hitung bobot jenis dengan rumus. Next. Perhitungan pengukuran bobot jenis yaitu di sini rumusnya, rumus bobot jenis sama dengan W sampel dikali WO atau cawan kosongnya dibagi dengan W air sama dengan WO. WO ini berat piknometer kosong di sini yaitu 25 gram. W airnya dengan berat piknometer ditambah berisi air 50,00 gram. W sampel berat piknometer ditambah berisi cairan air, yaitu di sini kita ambil 52,00. Lalu berat air dengan piknometer berisi air dikurang sama berat piknometer kosongnya, berarti jumlahnya 25,00 gram. Berat sampel yaitu W sampel dikurang dengan WO sama dengan 27,00 gram. Dijumlah bobot jenis sama dengan 27 per 25,00 dengan hasil 1,08. Next. Yang keenam yaitu uji ALT atau angka lempeng total, yaitu siapkan larutan sampel atau misal 10-1 sampai 10-6 pengenceran. Ambil 1 mili dari masing-masing pengenceran, masukkan ke dalam cawan Petri steril, kemudian tambahkan kurang lebih 15 media PCA, flat count agar steril dan hangat, lalu aduk hingga merata, biarkan memadat. Kemudian inkubasi pada suhu 35 sampai 37 derajat Celcius selama 48 jam kurang lebihnya. Yang terakhir yaitu hitung jumlah koloni atau CFU, colony forming unit, pada cawan dengan 25 sampai 250 koloni. Perhitungannya yaitu CFU atau gram atau mili sama dengan jumlah koloni dikali faktor pengenceran volume diinokulasi atau mili sama dengan volume yang diinokulasi atau mili jumlah koloni dikali faktor pengenceran. Next. Prosedur dengan prosedur keenam yaitu uji MPN coliform atau most probable number. Yang pertama yaitu A, tahap presumptive test atau uji pendugaan, yaitu yang pertama siapkan 3 set tabung, masing-masing 5 tabung berisi media laktosa broth ditambah tabung durham. Yang kedua yaitu inokulasi 10 mili 1 mili dan 0,1 mili sampel ke masing-masing set. Yang ketiga, inkubasi 35 sampai 37 Celcius selama 24 sampai 48 jam. Yang keempat, amati gas dalam tabung durham dengan hasil positifnya yaitu terbentuk gas. Yang B, tahap confirmed test dari tabung positif, ambil 1 lap dan tanam ke media EMB. Lalu inkubasi selama 24 jam pada suhu 35 Celcius, koloni coliform ungu metalik atau E. coli. Yang C, hitung MPN menggunakan tabel statistik MPM berdasarkan jumlah tabung positif. Yang prosedur ke-6 dengan uji cemaran aflatoksin, yaitu yang pertama haluskan kurang lebih 25 gram sampel, kemudian tambahkan 125 mili, campurkan dengan metanol, kemudian blender atau kocok selama 3-5 menit, lalu saring, kemudian ambil filtratnya, kemudian tambahkan NaCl dan N-heksana. Kemudian pisahkan fase bawah atau mengandung aflatoksin, lalu ekstraksi ulang dengan kloroform. Kemudian uapkan dan larutkan residu dengan metanol. Yang terakhir ambil di bawah UV 3-65 nm. Jika dia hasilnya positif, maka dia akan memberikan bercak biru atau hijau terang pada pelekat silika. Terima kasih. Di sini kami buka sesi tanya jawab untuk kelompok 1 dan kelompok 3. Tiap kelompok 2 pertanyaan. Dipersilakan untuk kelompok 1.
Aku kami kelapa tatum. Kelapa tatum. Pertanyaan apa yang dimaksud dengan Ciplicia dalam konteks perjudian kadar sari larut air dan etanol? Baik, Berlin. Terima kasih pertanyaannya. Kita tampung dulu ya. Izin bertanya, Kak, dari kelompok 1 atas nama Nabil Febrianti. Baik, Kak Nabila, Iya, silakan. Kak. Bagaimana cara memastikan hasil pengukuran kadar air dalam sampel tidak terkontaminasi setelah pengeringan? Baik, Kak Nabila, terima kasih jawabannya. Pertanyaannya nanti kita tampung dulu ya. Permisi Kak, saya Aisyah Widianti, perwakilan dari kelompok 3, ingin bertanya Kak, mengapa suhu oven yang digunakan untuk pengeringan sampel dalam prosedur pengukuran kadar air dan kadar abu harus dijaga pada suhu konstan? Terima kasih Kak. Untuk kelompok 3, satu pertanyaan lagi. Baik Kak, saya Gita Tania. Izin bertanya, apa yang mempengaruhi pembentukan endapan dalam uji screening alkaloid menggunakan reagen, Dragendorf, Mayer, dan Wagner? Terima kasih. Baik, di sini saya Putri Mezadelia. Saya izin menjawab pertanyaan Berlin, yaitu apa yang dimaksud dengan simplisia dalam konteks pengujian kadar sari larut air dan etanol. Jadi, jawaban dari pertanyaan di atas yaitu pengujian kadar sari larut air dan etanol, yaitu simplisia merujuk pada bahan alami, biasanya tanaman obat yang telah dikeringkan dan dihaluskan. Simplisia ini digunakan untuk mengukur kandungan zat aktif atau senyawa yang dapat larut dalam air atau etanol yang kemudian diekstraksi dengan dianalisis dalam berbagai pengujian. Bagaimana Berlin jawabannya? Cukup. Cukup, Kak. Oke, terima kasih. Baik, saya akan menjawab dari pertanyaan kelompok 1 dari Nabila. Pertanyaannya adalah untuk memastikan hasil pengukuran kadar air tidak terkontaminasi, sampel harus dikeringkan sampai beratnya konstan, dengan penimbangan berulang untuk memastikan tidak ada sisa air yang tersisa. Bagaimana, Kak Nabila? Cukup, terima kasih. Sama-sama, Kak. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Dwi Sekar, yaitu mengapa suhu oven yang digunakan untuk pengeringan sampel dalam prosedur pengukuran kadar air dan kadar abu harus dijaga pada suhu konstan. Yaitu suhu oven harus dijaga dengan konstan agar proses pengeringan berlangsung efektif dan akurat, sehingga kadar air dan kadar abu yang terukur sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Untuk Kak Dewi, apakah sudah cukup? Maaf Kak, tadi nanya Tadi Aisyah. yang bertanya Aisyah. Oh, iya, maaf Kak. Maaf Kak. Maaf Ya, Kak Aisyah. sudah Oh, Kak. Aisyah. Ya, Ya. terima kasih Kak. Baik, saya akan menjawab dari pertanyaan Kak Gita. Apa yang mempengaruhi pembentukan endapan dalam uji screening alkaloid menggunakan reagen, Dragendorf, Mayer, dan Werner?
Jawabannya adalah pembentukan endapan dalam uji screening alkaloid dipengaruhi oleh reaksi kimia antara alkaloid dalam ekstrak dan reagen yang ditambahkan, yang menghasilkan endapan dengan warna tertentu, jingga, putih, dan coklat sesuai jenis alkaloid. Bagaimana jawabannya Kak Gita? Baik, terima kasih Kak. Sama-sama Kak. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Cukup, Kak. Baik, jika sudah cukup dengan jawaban yang kami dan jika tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, saya akan tutup presentasi siang ini. Terima kasih rekan-rekan yang sudah menyimak presentasi kami dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.